3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya Desi Teka. Saya Alfira Ilham. Saya Nurul Alia. Saya Fitri Amalia. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai bab 7 komponen dalam kurikulum. Udah. Bab 7. Komponen tujuan dalam kurikulum. Hakikat tujuan kurikulum. Kurikulum adalah inti dari sistem pendidikan yang memainkan peran krusial dalam proses pengkajian, pengajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengubah perilaku atau sikap peserta didik melalui transfer ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Kurikulum merupakan rangka tertulis yang sistematis berisi tujuan yang ingin dicapai, metode untuk mencapainya, dan indikator keberhasilan. Kurikulum juga berperan dalam menentukan jenis dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun dan disempurnakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman dalam sistem, terutama dalam pendidikan formal. Secara garis besar tujuan kurikulum berbagi menjadi 4 jenis. Satu, tujuan pendidikan nasional atau TPN. TPN adalah tujuan umum yang menjadi pedoman bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia, baik formal, informal, ataupun non-formal. Tujuan ini bersifat filosofis dan ditetapkan dalam undang-undang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Tujuan pendidikan nasional meliputi pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu nomor 2 ada tujuan institusional atau TI. TI adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. TI ini mengacu pada kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu program di lembaga pendidikan tertentu. Meskipun setiap lembaga pendidikan dapat menentukan tujuan institusionalnya, tujuan tersebut tidak boleh keluar dari bingkai tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional ini harus sesuai dengan jenjang pendidikan dan usia peserta didik sehingga setiap tingkatan pendidikan dapat terhubung satu sama lain. Selanjutnya bagian 3, tujuan kurikuler atau TK. TK adalah tujuan spesifik yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran atau bidang studi. TK berkaitan dengan kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan studi pada suatu bidang tertentu. Setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional, karena tujuan kurikuler adalah cara untuk mewujudkan tujuan institusional. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP. TP adalah tujuan yang lebih spesifik dan terukur, yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di kelas. TP mencakup kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Tujuan ini menjadi bagian dari tujuan kurikuler dan merupakan sasaran utama dalam setiap pertemuan pembelajaran. Selanjutnya B. Komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen ini harus memiliki kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Selain itu, setiap komponen kurikulum harus saling berhubungan untuk membentuk sistem pendidikan yang utuh. Meskipun ada perbedaan pandangan dari para ahli mengenai jumlah komponen, pada dasarnya komponen kurikulum mencakup 1. Tujuan, menentukan arah pendidikan dan mempengaruhi komponen lainnya. Tujuan ini menggambarkan pandangan pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. 2. Isi atau materi, konten yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Strategi pelaksanaan proses belajar mengajar atau PBM. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang terakhir, evaluasi. Proses penilaian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
C. Komponen tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sangat penting karena menjadi acuan utama dalam pengembangan kurikulum. Tujuan ini mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mempengaruhi komponen lainnya, seperti pemilihan materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan kurikulum terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tujuan jangka panjang atau AIMS. Tujuan jangka panjang adalah sasaran umum yang diharapkan tercapai setelah peserta didik menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Tujuan ini didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang tidak terkait langsung dengan sekolah, tetapi lebih kepada tujuan hidup setelah menyelesaikan pendidikan. Yang kedua ada tujuan jangka panjang, jangka menengah atau goals. Tujuan jangka menengah berfokus pada sasaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu, seperti SD, SMP, dan SMA. Tujuan ini mengacu pada target yang ingin dicapai dalam periode pendidikan tertentu. Yang terakhir ada tujuan jangka pendek atau objektif. Tujuan jangka pendek lebih spesifik dan berfokus pada apa yang harus dicapai dalam satu sesi pembelajaran di kelas. Misalnya, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, perkalian, atau mempraktikkan suatu keterampilan. Tujuan dalam kurikulum lembaga pendidikan. Dalam kurikulum lembaga pendidikan, tujuan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tujuan lembaga atau institusional. Tujuan ini mencakup keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi yang harus dicapai oleh peserta didik selama menempuh pendidikan. Tujuan ini meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh lulusan. Yang kedua, tujuan kurikuler. Tujuan ini spesifik untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dituliskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Tujuan ini menjadi panduan bagi setiap guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun pada setiap jenjang pendidikan. Dengan tujuan yang jelas, kurikulum dapat membantu menentukan materi yang relevan, metode pembelajaran yang efektif, serta evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian peserta didik. 3. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.